Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengulas tentang kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Di Sumatera Barat itu terkenal dengan keindahan alamnya. Selain dari keindahan alamnya, Sumatera Barat juga terkenal dengan tradisi dan kebudayaannya. Untuk kearifan lokal yang akan kita bahas yaitu tradisi pacu kuda atau disebut dengan pacu kudo. Di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Tanah Minang, terdapat sebuah tradisi yang unik yang telah menjadi bagian penting dari budaya setempat. Nah, tradisi tersebut dikenal dengan nama pacu kuda. Pacuan kuda diadakan setiap tahun di daerah Minang, menjadi tontonan yang menarik perhatian masyarakat. Sebagai sebuah tradisi, pacuan kuda memiliki sejarah panjang dan mengalami berbagai perubahan. 100 tahun yang lalu, raja-raja Minangkabau menggunakan pacuan kuda sebagai hiburan dan tempat mencari menantu. Salah satu aspek penting dari tradisi pacu kuda adalah semangat gotong royong. Nah, sebelum perlombaan dimulai, masyarakat setempat bekerja sama untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari membangun lintasan pacu, merawat kuda, hingga mengatur semua logistik dan perlengkapan yang diperlukan. Lincah dan tangguh untuk menjelajahi berbagai medan hampir seluruh bangsa di dunia menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Dalam banyak kebudayaan, hewan berkaki empat dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Pada zaman dahulu, kuda dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan, terutama oleh suku-suku pengembara atau nomaden di padang rumput serta gurun Asia Tengah dan Utara. Hewan herbivora didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh yang kokoh dan berimbang untuk menopang ketika berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Lekuk tubuhnya yang profesional sangat nyaman dikendarai. Bahkan menurut beberapa peneliti, hal ini dapat memberi efek baik bagi kesehatan punggung-punggungnya. Karena keistimewaan yang dimilikinya, kuda disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5 dan surah Al-Anfal ayat 60. Di dalam surah An-Nahl ayat 5-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan keistimewaan kuda, yang artinya Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Quran surah An-Nahl ayat 5. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat pengembalian. Quran surah An-Nahl ayat 6. Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 7. Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah An-Nahl ayat 8. Kuda memiliki kaki yang kokoh. Kaki kuda diciptakan tidak hanya untuk dapat membawa beban berat, tetapi juga untuk berlari cepat. Ketika berlari, kuda punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Tidak seperti kebanyakan hewan, kuda tidak
Celcius, bulu kuda menjadi lebih panjang di musim dingin, sedangkan pada musim panas, kuda merontokkan bulu-bulunya. Selanjutnya, kuda bisa tidur sambil berdiri. Soal tidur, kuda sangat fleksibel. Ia bisa tidur sambil berbaring, bahkan sambil berdiri, supaya bisa tidur lebih nyenyak. Biasanya kuda akan tidur sambil berbaring. Tetapi ia hanya butuh tidur ringan selama beberapa menit saja per hari, karena kuda lebih sering tidur ringan sambil berdiri. Lalu kenapa tidak terjatuh saat tidur sambil berdiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain melengkapi kuda dengan kemampuan untuk mengunci selama tidur. Berkat kemampuannya ini, kuda bisa tidur berdiri dan membawa beban berat. Kuda juga punya mata terbesar. Kuda punya diameter mata sekitar 3,4 cm. Ini menjadikan kuda sebagai mamalia darat dengan mata terbesar. Hanya ada 2 mamalia yang matanya lebih besar dari kuda, yaitu ikan paus dan anjing laut. Selain besar, letak mata kuda yang berada di kedua sisi kepalanya membuatnya punya pandangan yang lebih luas daripada manusia. Kuda juga bisa mempertajam penciuman dengan tertawa. Kita pasti pernah melihat kuda yang mempertontonkan giginya. Banyak orang mengira bahwa itu adalah cara kuda tertawa. Menurut Madaniyatun Network, kuda melakukan itu supaya bisa mendeteksi bau dengan lebih baik menggunakan organ femorosenal yang berada di dekat mulutnya. Kuda bisa berkomunikasi dengan suara, ekspresi wajah, dan telinga. Selain menunjukkan ekspresi tertawa yang khas, kuda dikenal sebagai hewan yang punya wajah ekspresif. Seperti halnya manusia, kuda juga adalah makhluk sosial. Di alam luar, kuda hidup berkelompok. Untuk saling berkomunikasi dengan kelompoknya, kuda tidak hanya menggunakan suara, tapi juga melalui ekspresi wajah. Menurut National Geographic, kuda bisa menunjukkan 17 macam ekspresi wajah yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Selain itu, kuda juga bisa berkomunikasi dengan telinganya. Kuda akan menggerakkan telinganya untuk memberitahu kuda lain kemana harus melihat. Biasanya ini dilakukan untuk memberitahu lokasi sumber makanan atau menghindari ancaman predator. Kuda juga sangat banyak minum. Kuda akan kesulitan hidup di daerah yang sulit air karena mamalia ini sangat suka minum. Kuda bisa minum 5 hingga 10 galon air per hari. Jumlah ini bisa meningkat saat cuaca panas. Jika kekurangan air, kuda bisa tidak mau makan dan akan mengalami masalah kesehatan. Digunakan sebagai satuan daya mesin buatan manusia yang kita kenal dengan istilah horsepower atau HP. Satu HP setara dengan 735 sampai 740 watt. Setelah diamati dari budaya pacu kuda yang berada di Sumatera Barat, beserta landasan Al-Quran dan makna ilmiah, adakah konsep IPA yang berkaitan dengan kuda? Oke, mari kita perhatikan. Kuda yang mengikuti pacu kuda tersebut adalah kuda dewasa. Sebelum kuda menjadi dewasa, kuda tumbuh menjadi anak kuda terlebih dahulu. Dalam konsep IPA, kita kenal dengan siklus hidup. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir hingga dewasa. Bagaimana proses siklus hidup kuda? Mari simak penjelasan berikut ini. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kuda berada dalam perut induknya selama 10 bulan
hingga 12 bulan. Setelah induk kuda melahirkan, anak kuda mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Anak kuda sangat sering menyusu, sekitar 3 kali hingga 5 kali per jam. Setelah 1 minggu, anak kuda sudah bisa mulai belajar menggigit dan mengunyah rumput untuk mempersiapkan tahapan kehidupan ketika susu induknya tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisinya sekitar usia 2 bulan. Sistem pencernaannya cepat beradaptasi dengan perubahan pola makan. Ini disebut proses penyapihan. Penyapihan adalah proses memperkenalkan anak kuda dengan makanan padat dan perlahan-lahan menghentikan pemberian ASI. Penyapihan pada anak kuda biasanya dilakukan saat berumur 4 bulan sampai 6 bulan. Kuda menjadi dewasa saat berumur hingga 2 tahun. Saat dewasa, kuda sudah bisa hidup tidak bergantungan pada induknya. Kuda yang telah dewasa banyak menghabiskan waktu untuk bermain satu sama lain dengan berlari kencang dengan cepat. Kuda dewasa ini tidak masalah untuk kita tunggangi secara teratur atau kuda tersebut mengikuti kompetensi pacu kuda seperti di video sebelumnya. Walaupun demikian, kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan kuda tersebut. Dari penjelasan tadi, apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah berbeda-beda. Karena hewan sangat beraneka ragam, maka siklus hidup hewan berbeda tergantung jenisnya. Contoh pada siklus hidup kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh pada siklus hidup kucing, dimulai dari melahirkan, kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, dan kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Lalu, apa perbedaan siklus hidup hewan dengan manusia? Pada siklus hidup hewan melibatkan fase telur, larva, pupa, anak-anak, dan dewasa. Sedangkan siklus hidup pada manusia melibatkan fase bayi, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan tumbuh menjadi lansia. Jadi, begitulah siklus hidup hewan yang berbeda dengan manusia. Demikian siklus hidup tadi, maka berakhirlah penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan ucapan. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang kami jelaskan di video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.